Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 10 kunci utama menjadi seorang trader. Yang pertama itu kita harus tentukan tujuan dari trading. Nah, kita masuk ke pasar modal ini tujuan kita untuk apa? Jadi pertama untuk trading, yang kedua atau untuk investasi, karena kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Yang pertama untuk kalau trading itu lebih jangka waktunya lebih singkat ya, jadi bisa satu hari, satu minggu, satu bulan, atau 1 tahun. Kalau investasi sendiri biasanya lebih dari 5 tahun sampai 10 tahunan ya untuk memegang suatu saham. Dan investasi sendiri kita mengharapkan dari kita membeli saham itu untuk mengharapkan dividen dari perusahaan atau bagi hasil dari perusahaan. Tetapi kalau trading sendiri kita mengharapkan dari pertumbuhan nilai. Jadi misal ketika kita membeli saham ini saat ini, hari ini misalnya kita membeli saham harganya 1.000, dengan harapan kita di 1 bulan kemudian saham ini akan berubah menjadi harganya 1.500. Jadi ada pertumbuhan 50% misal seperti itu. Jadi dua hal ini adalah hal yang berbeda, jadi tidak bisa kita samakan. Kalau kita terjun di dunia saham itu kita ya seperti investasi. Kalau kita terjun di dunia saham itu kita seperti trading, tapi bukan. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Trading dan investasi itu berbeda. Itu yang harus pertama kali kita camkan dalam mindset kita. Jadi kalau trading kita harus memahami atau mematuhi rules dalam trading itu sendiri. Kalau investasi kita juga punya istilahnya lebih kalau investasi itu lebih santai ya, kita hanya pusing di awal. Kalau investasi itu kan kita membutuhkan analisis fundamental ya, analisis fundamental perusahaan, laporan keuangannya, terus pendapatannya, dan endingnya kita menyimpulkan bahwa perusahaan ini bagus prospeknya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan untuk kita miliki. Dan hanya itu aja, hanya sekedar itu. Jadi kita ketika kita ada uang atau ada dana, jadi setiap bulannya kita tambah untuk menambah investasi ke satu perusahaan yang kita, atau 2 perusahaan, 3 perusahaan yang kita inginkan untuk berinvestasi di sana. Tapi kalau trading ini kita membutuhkan setiap hari yang namanya analisis teknikal ya, analisis teknikal, di mana titik supportnya, di mana resistennya, di mana kita harus cut lossnya, dan banyak hal karena kita di trading itu jadi analisis terus menerus ya, analisis teknikal itu terus menerus, karena kita setelah kita jual saham ini kita mencari saham yang lain untuk bisa kita mendapatkan gainnya seperti itu. Nah, yang kedua jadi di sini di video ini saya fokusnya di trading ya, jadi bukan di investasi. Tapi tadi saya tekankan untuk ke dunia saham ini kita harus bedakan dulu dua itu, jadi investasi atau trading. Jadi di video ini saya fokusnya di trading ya. Yang kedua, menentukan support, resisten, dan kita harus patuh. Nah, kenapa harus patuh? Jadi ketika kita menggambar menganalisis suatu chart, misal saham sahamnya Sido, misal Sido muncul, perusahaan jamu ya, industri jamu. Nah, ketika kita sudah menganalisis teknikal, jadi kita sudah menentukan di mana support, di mana resistennya. Nah, ketika misal support di harga 1.000 tadi, di harga 1.000, jadi kita akan beli saham ini ketika dia menyentuh angka 1.000. Oke, kita beli harga 1.000 dan kita sudah menentukan titik cut loss-nya misalnya. Jadi titik cut loss-nya kalau harga ternyata turun atau jebol dari area support, kita wajib cut loss. Nah, seperti itu. Jadi kita yang menentukan support resisten sendiri dan kita harus patuh. Jadi jangan jadi jangan kebanyakan seperti orang-orang yang nyangkutlah di saham inilah, nyangkutlah saham itulah, karena itu tadi kelemahannya ketika kita baru terjun di saham pasar modal ini, kita tidak mau yang namanya rugi. Jadi pikiran orang, mindset orang, kalau masuk ke dalam saham ini kita harus untung. Jadi kita masuk dalam saham dan ternyata harganya malah turun, yang keinginan kita harganya naik malah dia bergerak turun, dan kita nggak mau cut loss. Jadi mau nggak mau
saham itu ketika sudah jebol dari support, ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan balik lagi ke atas, masuk ke area support lagi, atau bablas turun ke bawah untuk mencari support-support yang baru di bawah. Jadi kebanyakan orang bilang saya nyangkut di saham ini bang, saya nyangkut di saham ini. Ya itu karena mereka tidak mau cut loss. Jadi prinsip utama dari trading itu adalah ketika kita masuk ke dunia saham dan kita berprinsip saya mau trading. Oke. Jadi kalau kita utamanya masuk dalam saham kita akan trading, jadi kita harus patuh dengan yang namanya support resisten. Jadi kita harus patuh di situ, dan trading itu wajib cut loss. Kedua, menentukan titik entry. Jadi menentukan teknik entry. Jadi teknik entry itu ada 3. Yang pertama BOW, buy on weakness. Terus kedua BOB, buy on breakout. Terus ketiga ada BOS, buy on support. Nah dari ketiga ini, misal buy on weakness, jadi itu di kondisi ketika saham yang dari downtrend, dari pola downtrendnya, kemudian dia mulai ada pembalikan. Jadi pola downtrend itu dia mulai ada pembalikan atau pola reversal, mulai ada pola uptrendnya baru. Jadi ketika dia sudah membentuk lower high, jadi lower high sudah terbentuk, lower high, jadi dimana lowernya sudah terbentuk lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Nah ketika itu kita sudah dia sudah breakout, udah istilahnya udah bergerak naik, sudah terbentuk lower high-nya itu tadi. Nah, lower high itu tadi adalah pola weakness-nya, jadi pelemahannya. Jadi ketika dia naik, kemudian dia koreksi sedikit dengan volume yang kecil, dan itu di situ adalah weakness-nya. Jadi di situ ada pelemahan dari pola uptrend-nya itu. Jadi kita bisa masuk di area situ. Tentu dengan kita harus mencari juga area resisten sebelumnya. Jadi kita harus mencari kekuatan juga, apakah sebelumnya ada resisten di area itu. Jadi seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, mungkin yang sudah sering nonton video saya, jadi support yang ditembus ke atas, support yang ditembus ke bawah, dia akan berubah menjadi resisten. Tapi kalau resisten yang ditembus ke atas, dia akan berubah menjadi support. Jadi kenapa saya bilang tadi di teknik BO, break on weakness ini, jadi kita ketika saham yang koreksi turun ke bawah, kita harus mencari juga resisten sebelumnya. Jadi resisten yang sebelumnya akan berubah menjadi support untuk weakness-nya ini, pelemahannya ini. Terus BOB, jadi buy on breakout. Jadi tadi sama seperti ini. Jadi sebelumnya resisten yang ditembus itu akan berubah menjadi support selanjutnya. Jadi ketika resisten sudah ditembus, kemudian dia akan retest lagi kembali ke resisten sebelumnya yang ditembus untuk mengkonfirmasi bahwa itu akan menjadi support selanjutnya. Jadi tentu yang perlu kita perhatikan adalah tentu itu harus dengan konfirmasi ya. Jadi jangan sampai kita ketika saham itu bergerak turun, candle merah terus menerus, dengan alasan kita berpikiran bahwa oh ini dia sudah mendekati area support atau mendekati area resisten yang sebelumnya dia tembus. Nah, tapi candle itu masih merah. Jadi jangan sampai kita menangkap pisau yang sedang jatuh, ngerti maksud saya? Jadi ketika dia saham itu masih jatuh turun dengan kita beranggapan oh dia sudah dekat dengan area support, kita ambil, kita masuk. Itu salah besar. Jadi walaupun resikonya kecil, misal oh dia sudah mendekati area support dan ketika kita beli di harga ini, kita cut loss-nya cuma 1%. Nah, tapi kondisinya masih merah, jadi dia belum ada konfirmasi bahwa saham ini akan mantul dari area support. Nah, itu kesalahannya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika saham itu bergerak turun, candle merah, kita harus tunggu candle konfirmasi atau candle seperti candle hammer, candle inverter hammer yang berwarna hijau, atau candle bullish. Sudah muncul candle ini untuk mengindikasikan bahwa akan ada pantulan di saham di area support itu, walaupun resiko kita akan semakin besar ya. Misalnya ketika kita masuk di harga ini, harga candle konfirmasi ini muncul, kita akan cut loss kita jadi semakin besar, jadi sekitar 5% atau 4% misal seperti itu. Tapi nggak masalah, tapi itu karena itu sudah istilahnya apa ya, sudah menguatkan bahwa ini saham ini akan terpantul, jadi nggak akan bablas terus, tapi tetap ada kemungkinan saham itu akan bergerak turun juga.
tapi itu lebih mengkonfirmasi dibanding kita menangkap saham yang masih merah-merah dan kita maksakan untuk masuk. Jadi kemungkinan untuk sering cut loss-nya lebih besar ketika kita menangkap saham yang masih merah tanpa ada konfirmasi pantulan sama sekali. Nah, selanjutnya adalah buy on support. Nah, jadi buy on support ini ya sama seperti tadi ya. Jadi kita membeli saham ketika dia sudah berada di area support, dan tentunya tadi dengan pantulan ya, dengan pantulan. Jadi dengan konfirmasi candle hijau yang sudah muncul di area support. Nah, ketika dia mencapai titik tertingginya misal di harga 1000, dan setelah itu dia turun dan kita mendapati ada area support di mana misal di harga 500, dan dia sekarang sudah berada misal di harga 510 misal 510. Jadi kurang berapa tik lagi untuk mencapai angka 500. Nah, itu candle merah. Dan kemudian kita bisa masuk di situ ketika dia sudah muncul candle konfirmasi ya. Jadi sudah mendekati area support dan sangat dekat area support dan muncul candle konfirmasi hijau, candle untuk mengindikasikan bahwa saham itu akan terpantul ke atas. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalau itu tadi ya, hal yang penting kalau membeli di area-area ini. Jadi kalau beli di area support itu kita harus menunggu konfirmasi saham itu akan bergerak ke atas atau mantul atau muncul candle konfirmasi. Jadi jangan sampai kita menangkap pisau yang sedang jatuh. Nah, selanjutnya keempat, perhatikan risk rewardnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke saham. Jadi misal kita masuk di saham ya. Jadi misal ini dia sudah mendekati area support dan kita sudah ada pantulan ya, sudah ada pantulan dan kita sudah momennya udah ketinggalan ya. Jadi saham itu sudah naik hampir 10%. Nah, dan kita mau masuk ke saham ini. Jadi itu salah ya, salah. Jadi jangan sampai resiko kita itu potensi cut loss kita itu lebih dari 10%, atau jangan sampai, kalau saya pribadi, saya akan masuk dalam saham itu dengan tingkat cut loss saya di bawah 5%. Jadi nggak sampai di atas 5%. Jadi kalau kita masuk ke dalam saham, jadi kita harus perhatikan risk rasionya. Jadi risk rewardnya maksud saya. Jadi minimal berapa ya? 5 banding 1 ya, 5/1. Jadi misal kita masuk ke dalam saham ini, jadi resiko cut loss saya 5% dan TP saya, take profit saya harus sekitar 10% atau 10% atau 15%. Jadi seperti, jangan kebalik. Jadi jangan maksakan kita masuk ke dalam saham, misal ini udah dekat support dan dia sudah mantul, tapi mantulnya sudah kebanyakan, jadi hampir sekitar 10% dari titik supportnya atau tingkat cut lossnya. Jadi dia kalau bergerak ke bawah kita akan kehilangan sekitar 10%. Tapi take profitnya atau resistennya cuma 2%, itu kan kebalik. Jadi kita hanya kemungkinan dapat sekitar 2% kalau masuk ke dalam saham itu, tapi kita akan, kalau ternyata dia bergerak turun ke bawah, kita akan merelakan atau kehilangan sekitar 10%. Nah, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam keadaan seperti ini. Jadi pastikan take profit kita, resisten kita lebih tinggi dibandingkan kemungkinan kita cut loss-nya. Jadi sehatnya ketika saham itu sudah mengkonfirmasi, jadi dia sudah mendekati support dan dia sudah mengkonfirmasi, ada candle konfirmasi akan terpantul. Nah, jadi misal kita masuk, jadi tingkat cut loss kita cuma 4%, masih sehat. Dan resisten kita di mana? Misalnya resisten masih sekitar 10% dari tingkat kita entry-nya. Oke, itu berarti masih bagus untuk kita masuk. Selanjutnya, jangan pernah lakukan average down, tapi lakukanlah average up. Nah, jadi inilah kesalahan-kesalahan trader awal yang masuk ke dunia saham. Jadi mereka berpikiran kalau saham itu ketika dia masuk, istilahnya mereka belum begitu memahami yang namanya cut loss, belum begitu memahami yang namanya area support resisten. Jadi ketika mereka jadi membabi buta aja, jadi mereka masuk ke dalam saham dan ketika saham itu bergerak turun, dia malah tambah dana. Ya malah tambah dana yang namanya average down. Jadi kerugian mereka berharap dengan masuk atau dengan menambahkan dana lagi,
kerugiannya akan semakin mengecil. Tapi itu adalah kesalahan terbesar dari trader. Nggak ada trader dunia yang menyarankan namanya average down. Kalau ada yang teman kalian atau guru kalian atau yang kelas berbayar kalian yang menyarankan average down, tinggalkan dari sekarang. Karena average down itu istilahnya seperti saya bilang ya di video-video sebelumnya, cut loss itu rim. Jadi average down itu kita sudah tahu misal saham ini akan masuk ke jurang, nyemplung ke jurang, bukannya kita ngerim, kita malah ngegas. Jadi kita bukannya kita berhenti di situ, kita malah tambah dana. Jadi ya harusnya kerugian kita cuma 1%, 2%, 3%, malah jadi 10% karena dana kita malah lebih banyak di situ ya. Atau misal kita kerugian kita tetap 2%, misal tetap 2%, tetapi 2% sebelumnya ketika kita cut loss di sana, keluar di sana, dana kita cuma 1 juta. 1 juta dari 2% itu cuma sekitar 20.000 ya, 20.000. Tetapi kita malah ketika saham itu bergerak turun, kita tambah dana. Jadi misal 10 juta. Jadi kita tambah lagi 9 juta misal untuk menghilangkan atau harapan kita mengurangi kerugian. Jadi ketika ini saham ini sudah murah nih, sudah murah, jadi saya tambah dana lagi lah 9 juta, jadi genap 10 juta. Oke, ternyata dia turun lagi. Dan persentase kerugian kita berapa? Tetap masih sama, sekitar 2%. Nah, tetapi 2% dikali 10 juta itu berapa? 200.000. Yang seharusnya kita hanya kerugian kita 20.000, tapi ternyata setelah kita average down, nah kerugian kita jadi meningkat menjadi 200.000. Itu tadi. Jadi kita harus memikirkan hal ini ya. Jadi saham itu tidak ada standar saham itu murah. Jadi bisa aja saham itu yang menurut kita murah bisa lebih murah lagi. Jadi harga saham yang termurah adalah 50. Itu adalah paling murah karena dia nggak bakal bisa turun lagi ke bawah. Itu adalah support terkuat ya. Jadi kalau mau menganggap saham itu sudah murah ya beli di harga 50. Tapi kebiasaannya nyangkut di situ ya. Nggak keluar-keluar. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena nggak ada yang bertransaksi di saham yang harganya 50 rupiah itu tadi. Nah, jadi tidak ada standar saham itu sudah mahal, tidak ada standar saham itu sudah murah. Karena ketika saham yang menurut kita sudah murah, dia bisa lebih murah lagi, dan saham yang sudah mahal ternyata dia bisa lebih mahal lagi. Seperti itu. Nah, jadi hindari yang namanya average down. Cut loss itu adalah solusi utama. Average down itu bukan solusi sama sekali, atau malah menambah kerugian kita atau tambah memperlama cut loss kita. Bukan, atau malah memperlama dana kita mengendap di saham itu karena kita nggak mau cut loss. Jadi masih nyangkut nih. Sebenarnya bukan nyangkut karena kita aja yang kekeh nggak mau rugi, nggak mau merelakan rugi yang 2% di awal tadi dengan harapan dia sahamnya akan berat naik, nggak taunya malah turun. Nah, yang malah dianjurkan adalah average out. Jadi misal kita beli saham yang sedang downtrend dan dia sudah breakout dari resisten downtrendnya, sudah mengkonfirmasi bahwa saham ini sedang uptrend dan kita masuk dana misal setengah dari modal kita masuk dari setengah modal kita dan dia naik dan ternyata dia sudah berhasil membentuk lower high, lowernya lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Nah, di lower high itu kita masuk tambah dana lagi 50% lagi, jadi 100% dana kita sudah masuk di situ. Kenapa kita masuk di situ? Karena kita sudah tahu dari saham ini sebelumnya sudah downtrend, sudah sangat murah dan sudah mengkonfirmasi dia akan bergerak uptrend. Jadi syaratnya tadi uptrend adalah lowernya sudah semakin tinggi. Kalau saham downtrend, lowernya semakin rendah, resistennya juga semakin rendah. Jadi terbentuk lower low untuk saham yang downtrend dan higher-nya juga semakin rendah. Higher low untuk saham yang downtrend. Kalau saham yang uptrend dia terbentuk lower high dan resistennya higher high. Jadi tertingginya lebih tinggi daripada tertinggi sebelumnya, tertingginya lagi lebih tinggi dari tertinggi sebelumnya. Jadi kita bisa tambah dana ketika dia koreksi atau menyentuh lower high-nya seperti itu. Jadi dengan kita menambah dana, keuntungan kita semakin tinggi ya. Terus yang kelima ini adalah yang sering saya sebutkan tadi, disiplin cut loss. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam saham dengan standar ini adalah resistennya, titik ini adalah resistennya. Ketika dia turun dari titik ini atau turun dari garis ini atau menyentuh
di bawah harga ini saya akan cut loss. Oke, itu adalah hal yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditawar-menawar sama sekali. Ketika hal itu sudah kita yakinkan di awal, saya beli di saham ini, saya akan cut loss di sini ketika dia menyentuh titik ini. Itu harus kita penuhin ya, harus kita taati. Jadi itu adalah untuk kita sendiri, kita pribadi. Menyentuh angka ini saya akan keluar, saya akan jual walaupun itu rugi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, nggak masalah dibandingin kita harus nyangkut atau kita harus saham itu malah bergerak turun lebih dalam lagi dari cut loss saya yang seharusnya saya lakukan di awal. Nah, tetapi cut loss ini ada dua kemungkinan juga. Jadi kemungkinan pertama, ketika kita cut loss dia emang terus bergerak turun. Tapi kemungkinan kedua, ketika kita cut loss, ternyata dia malah berbalik naik ke atas dan masuk lagi ke area support tadi dan malah lanjut ke area resisten yang sebelumnya sudah kita tentukan tadi. Nah, itu tadi. Cuman kemungkinan kedua ini istilahnya apa ya? Tipis ya, tipis. Anggap aja kalau ada kemungkinan kedua ketika kita cut loss, ternyata dia berbalik harganya naik ke atas, anggap aja itu bukan rezeki. Nah, tetapi kemungkinan pertama itu yang sangat menyedihkan ya. Ketika kita nggak mau cut loss, ternyata dia malah bergerak lebih dalam lagi dan kerugian kita semakin dalam, semakin banyak di situ. Jadi jangan merasa menyesal. Aduh, kenapa lah saya cut loss tadi ya, padahal dia bergerak harga naik. Jadi hilangkan statement itu dari pikiran kita. Jadi anggap aja kalau ternyata ketika kita cut loss dia bergerak naik, anggap aja itu bukan rezeki. Nah, jadi tadi yang harus kita tekankan adalah kita harus disiplin cut loss. Selanjutnya, biasakan membaca bid offer ketika open market. Jadi kenapa? Karena ketika kita sudah terbiasa melihat pergerakan bid offer ketika open market, kita akan mengasah feel kita sendiri ya. Jadi ada di video saya sebelumnya cara membaca bid offer. Jadi kita harus melihat permintaan beli bid atau permintaan jual, penawaran jual di offer. Kita harus memperhatikan hal itu sebelum masuk ke dalam memutuskan untuk membeli saham tersebut. Jadi ketika bid itu tebal, bid itu permintaan beli itu lebih banyak, berarti ada kemungkinan saham ini akan dikerek naik ya. Tapi kalau offernya, penawaran jualnya lebih tinggi, lebih banyak, ada kemungkinan saham itu akan bergerak turun. Kenapa? Karena misal seperti ini. Misal seperti Indomaret ya. Misal Indomaret menjual minyak goreng ya. Misal menjual minyak goreng dengan harga 10.000. Misalnya dengan harga 10.000. Nah, kemudian permintaan belinya itu tinggi. Jadi orang yang tadinya menawarkan, Indomaret tadi menawarkan 10.000, dia menaikkan harganya. Menaikkan harganya menjadi 11.000. Nah, orang yang tadinya menawar di 10.000, yang antri di 10.000 tadi, yang banyak tadi, mereka takut kehabisan barang. Jadi mereka ambil di harga 11.000. Di harga 11.000. Akhirnya tadi yang di harga 11.000, misal ada 10 minyak goreng ditawarkan di harga 11.000 ya, di harga 11.000, dan ada 15 orang menawar di harga 10.000. Nah, yang 15 orang tadi ini dia memutuskan untuk membeli ajalah di harga 11.000 tadi. Jadi di harga 11.000 tadi. Jadi 11.000 tadi yang sebelumnya menjadi penawaran akan menjadi permintaan. Karena apa? Karena tadi penawarannya cuma ada 10. Ya kan? Penawarannya cuma ada 10, tapi permintaan belinya ada 15. Jadi masih ada 5 orang yang membutuhkan atau menawar beli di harga 11.000. Kemudian muncul lagi penawar yang menawarkan minyak goreng di harga 12.000. Tapi cuma ada 3 orang. Sedangkan yang menawar beli tadi di harga 11.000 ada 5 orang. Nah, kemudian dia karena dia takut kehabisan lagi, dia ambil aja di harga
di harga berapa tadi? Di harga 12.000. Nah, sekarang jadi harga 12.000 yang sebelumnya adalah penawaran jual berubah menjadi penawaran pembelian karena masih ada 2 orang yang belum kebagian barang. Nah, begitulah cara kerja bid offer ini ya. Jadi semakin banyak permintaan beli, jadi harga itu akan dikerek naik ya. Tapi ada kemungkinan lain juga ketika kita melihat bid offernya tipis tapi offernya tipis tapi bidnya tebal, tapi tiba-tiba harga bergerak turun karena ada bandar yang nggak ngantri sama sekali, nggak ngantri sama sekali, tiba-tiba dia haki atau mengguyur. Misal ada permintaan beli tadi di 10 orang tadi di harga 10.000 misal, dia nggak menawarkan di harga 11.000 tapi dia langsung menjual di harga 10.000 itu tadi. Jadi langsung misal 10 orang tadi ya langsung dikasih barang 15 misal di harga itu. Jadi yang harga 10.000 tadi yang sebelumnya jadi penawaran beli, dia akan menjadi penawaran jual. Jadi masih ada 5 barang. Jadi dia tadi 10 orang antri beli dan ada orang menjual di harga 10.000 tadi sebanyak ada 15 orang. Nah, jadi masih ada 5 orang yang belum kebagian pembeli. Nah, jadi harga yang tadinya 10.000 di posisi bid berubah menjadi offer seperti itu. Nah, nanti kalau kurang jelasnya bisa lihat di video saya ya, cara membaca bid offer. Terus yang ke-8, transaksi setiap hari walau hanya 1 lot. Jadi biasakan setiap hari itu kita ada transaksi. Kalau emang kita memutuskan untuk terjun ke dunia saham ini, biasakan setiap hari transaksi. Kita akan terbiasa mengeksekusi ya, istilahnya mengeksekusi beli, mengeksekusi jual, melihat pergerakan harga, melihat bid offer, melihat berita, misal melihat sentimen, terus melihat transaksi asing seperti apa. Jadi biasakan transaksi di saham walau hanya 1 lot ya. Walau hanya kita punya dana 100.000 ya, misal 100.000. Tapi kalau emang kita memutuskan untuk belajar di pasar saham ini, belajar untuk trading, kita pastikan kita setiap hari ada transaksi atau minimal ada kegiatan untuk melihat market. Terus 9, biasakan menganalisis chart setiap hari untuk mengasah naluri dari pergerakan harga. Jadi biasakan untuk menarik garis support resisten ketika kita melihat chart, kita mau melihat saham apa ya, ini saham ini, dan kita buat area support resistennya, kita buat atau kita buat watchlist saham-saham LQ45 atau saham-saham Kompas 100. Nah, itu kita coretin semua. Biasakan untuk membuat garis support resisten atau setiap 1 bulan atau 1 minggu sekali kita perbaharui garis support resisten itu. Itu secara tidak langsung akan mengasah feel kita untuk menentukan, oh ini adalah garis support, oh ini adalah area resisten, seperti itu. Jadi karena kita sudah terbiasa menganalisis suatu saham atau terbiasa melakukan analisis teknikal, itu akan membuat sensor otak kita tuh bekerja. Ketika kita melihat ini adalah support, ini resisten yang sebelumnya ditembus, oh ini resistennya di posisi ini dia sudah lebih tinggi daripada resisten ini, berarti resisten ini sekarang fungsinya adalah support, bukan lagi menjadi resisten. Kalau support ini dijebol ke bawah, berarti support ini akan menjadi resisten. Nah, seperti itu. Jadi kita akan terbiasa melihat pergerakan harga itu, menentukan titik-titik itu menjadi lebih mudah daripada kita hanya melakukan analisis teknikal itu hanya berapa bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali ya. Jadi biasakan setiap hari asah kemampuan untuk menganalisis teknikal kita dengan bantuan indikator-indikator misalnya. Selanjutnya 10, ini yang paling penting ya, itu adalah bersyukur ketika cuan sedikit dan jangan menyesal ketika cut loss ternyata harga malah bergerak naik. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Jadi ketika kita untung cuma 1%, 2%, 3%, bersyukurlah. Bersyukur kita nggak harus cut loss, setidaknya kita nggak rugi ya. Nah, dan
ikhlas atau jangan menyesal ketika kita sudah cut loss ternyata harga bergerak naik. Anggap aja seperti yang saya bilang tadi, itu belum rezeki atau bukan rezeki kita. Oke. Jadi 10 hal tadi itu wajib kita penuhi, wajib kita patuhi ya. Kalau kita sudah memutuskan untuk terjun ke dunia saham ini, kita memutuskan untuk trading ini. Jadi beruntunglah kalian yang umur saya sudah 20-an, hampir 30-an ya, beberapa tahun lagi hampir 30-an. Jadi beruntunglah kalian yang masih berumur belasan atau saat ini masih duduk di bangku SMA. Beruntunglah kalian yang sudah memutuskan untuk mulai belajar di saham, mulai memutuskan untuk trading di saham. Bersyukurlah. Karena banyak trader-trader profesional yang saat ini berpenghasilan bahkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta, bahkan miliaran. Mereka membutuhkan waktu belajar nggak singkat ya, membutuhkan waktu belajar 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai bahkan ada yang 10 tahun. Bahkan mereka bisa menghasilkan miliaran baru di umur sekitar 50 tahunan atau di 60 tahunan. Jadi kalian bersyukur sekarang yang masih berumur belasan atau yang masih duduk di bangku SMA, waktu belajar kalian masih panjang. Dan sekarang media belajar itu sangat-sangat banyak. Kita cukup dari YouTube aja kita bisa banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi banyak juga seminar-seminar yang ya sebenarnya banyak juga sih yang seminar-seminar itu harganya masih mahal ya. Jadi untuk kantong-kantong pelajar itu masih belum terjangkau ya. Tapi yang gratisan ini banyak. Jadi artikel-artikel yang membahas support resisten, indikator-indikator itu sangat banyak bertebaran di internet, dan itu semuanya gratis. Di YouTube juga, termasuk saya sendiri, saya mengedukasi untuk subscriber saya. Jadi bahwa ini loh pasar yang sangat menjanjikan, pasar yang sangat bagus untuk kita tekuni dan sangat bagus untuk kita pahami dari sekarang. Jadi banyak orang berpikiran bahwa trading di saham itu sama dengan judi. Jadi kita bisa masuk ke saham itu, kita bisa rugi, kita bisa kehilangan uang kita. Iya, kalau tidak mau cut loss, kalau kita masuk ke dalam saham itu tanpa trading plan sama sekali, pasti itu sama dengan judi. Karena kita masuk ke dalam saham itu kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu kita harus take profit di mana, kita nggak tahu kita harus keluar di mana, kita nggak tahu harus cut loss di mana, kita nggak tahu harus jual rugi di mana. Nah, tadi jadi seperti kita masuk ke dalam saham itu kita nggak ngelihat apa-apa, kita merem ya, istilah kita tutup mata dan kita ambil aja. Ternyata harganya malah bergerak turun dan sampai minus puluhan persen, bahkan sampai hampir 100%, dan kita menjudge bahwa trading itu judi, jadi trading itu haram, jadi tinggalkan. Nah, itu untuk orang-orang yang masuk ke dunia saham tanpa ada trading plan sama sekali, tanpa ada edukasi sama sekali. Jadi di saham itu sama aja seperti kita berdagang seperti di dunia nyata ya. Jadi misal saya jualan baju saat ini yang lagi laris baju berwarna hitam. Oke, saya borong baju warna hitam sebanyak-banyaknya lah, misalnya sebanyak-banyaknya semampu saya beli untuk baju berwarna hitam ini. Ternyata setelah saya beli baju berwarna hitam ini udah nggak laku di pasaran. Jadi yang laku sekarang malah baju berwarna putih. Apa yang saya lakukan? Saya tahan baju warna hitam ini sampai dia sampai dia ngehits lagi istilahnya, sampai dia laku kembali gitu. Tapi mau berapa lama? Iya, kalau dia hanya membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 1 bulan, dia akan kembali ngehits lagi baju warna hitam ini. Iya, kalau ternyata setelah baju warna putih ini udah nggak laku lagi, ternyata berganti berwarna merah. Setelah merah nanti kuning. Jadi nggak kembali ke warna hitam ini. Jadi itu tadi gunanya cut loss. Oke, karena sekarang baju hitam ini udah nggak laris, udah nggak laku di pasar, saya jual harga modal. Saya jual harga modal untuk setidaknya mengembalikan modal saya. Jadi bisa saya membeli baju berwarna putih untuk saya perdagangkan lagi. Ternyata harga modal nggak laku juga, saya jual di bawah harga pasaran. Oke, nggak masalah saya rugi
beberapa persen dari modal saya, kehilangan beberapa persen dari modal saya. Yang penting modal saya bisa kembali dan bisa saya putarkan kembali untuk membeli tren-tren baju yang akan laku di kemudian hari. Jadi seperti itu. Seperti itulah cut loss. Jadi cut loss istilah jual rugi ya. Jadi daripada kita memendam barang itu, memendam barang yang udah nggak laku dan modal kita di situ semua dan kita setelah itu mati, nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik kita jual rugi, kehilangan beberapa persen aja, dan kita bisa memutarkan modal kita itu untuk membelanjakan barang yang lain. Seperti itulah logikanya ya. Jadi itu yang paling penting. Jangan pernah berpikiran cut loss itu adalah kerugian. Cut loss itu adalah menyelamatkan aset kita, mengamankan aset kita, dan menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih dalam dari yang seharusnya. Oke, jadi sekian aja dari saya. Jadi tadi ya, untuk kalian yang masih berusia belasan, tepuk tanganlah untuk kalian dan tekunilah saham ini. Jadi kalian beruntung. Tapi untuk kita, untuk yang sudah lumayan berumur ini, jadi jangan juga menyerah, jangan juga merasa berkecil hati. Kita juga masih orang-orang yang beruntung ya. Jadi masih orang-orang yang beruntung yang masih di usia kita ini kita sudah mengenal saham dan kita sudah menekuni dunia trading ini. Jadi untuk waktu belajar itu tidak ada batasan umur ya, maupun umur kita sudah 40 tahunan, sudah 50 tahunan, itu nggak masalah. Bahkan kalaupun kita ternyata baru belajar di umur 50 tahunan dan kita sudah paham dan menurut kita sudah terlambat, kita bisa ajarkan metode-metode kita kepada anak kita atau kepada cucu kita ya. Jadi kita, oh ini loh cara yang paling energik, paling bagus untuk trading. Ini kita gunakan aja cara satu teknik trading ini adalah teknik yang paling powerful yang pernah saya gunakan ya, pernah saya temukan. Istilahnya ada berbagai macam teknik ya. Jadi semua orang punya style trading masing-masing. Jadi biasakan. Jadi tadi ya di poin ke berapa tadi? Poin ke 8 tadi ya. Jadi biasakan trading, biasakan transaksi. Jadi di situ kita akan menemukan style kita. Oh, saya cocok di teknik ini. Jadi misal ada berapa teknik yang kita cari. Oh, saya cocok di teknik ini, udah tekuni aja teknik itu kalau emang itu sudah menghasilkan cuan dibandingkan cut loss-nya. Jadi cuan kita lebih banyak persentasinya dibandingin tingkat cut loss kita ketika kita sudah menggunakan teknik itu. Oh, ya udah tekuni aja teknik itu, nggak usah mencari-cari teknik yang lain. Jadi di waktu belajar kita ini, jadi gunakanlah dana yang kecil atau modal yang kecil. Jadi atau modal yang siap hilang. Anggap aja ini adalah uang yang akan saya ikhlaskan atau saya relakan untuk proses belajar. Anggap aja itu adalah uang belajar ya, uang belajar untuk mencari style trading kita, bagaimana metode trading mana yang cocok, yang akan saya gunakan ke depannya, yang akan menghasilkan cuan terus menerus untuk kita. Oke, sekian aja. Mungkin video ini sudah terlalu panjang ya, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga kita semua bisa sukses di dunia saham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.